tadi begitu gue lagi jogging, lagi lari, tiba-tiba orang itu ngeliat gue ketakutan kayak ngeliat monster. Kok aneh sih mereka bisa lihat gue jadi monster gitu? Ya makanya Vino, kamu tuh harus hati-hati. Kamu bisa mencelakai orang-orang sekitar kamu tahu. Gue harus pikirin matang-matang. Siapa tahu aja kekuatan yang gue dapet ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gue bisa buat nolongin orang. Tapi kalau lu jadi monster gimana? Ya enggak lah, selama pantangan yang gue jalanin gak pernah gue langgar ya pasti aman-aman aja. Tuh cewek, temen lo kan? Mereka bukan dari daerah sini ya? Ya katanya sih mereka itu tinggalnya di pulau di tengah laut bang. Pulau di tengah laut. Bikin aku makin curiga aja nih. Aku punya ide. Caranya pakai cincin kamu. Nanti aku bakal berubah jadi manusia ikan. Dan kamu lihat aja permainan aku ntar malam. Tapi ingat, kamu jaga emosinya. Tenang aja. Papa? Papa? Mah, film tuh deh. Kamu mendingan telepon Vivi deh. Kayaknya dia habis diteror gitu, kasian banget anak itu. Emangnya Vivi kenapa mah? Sakit dia? Tadi ibunya Vivi telepon, katanya Vivi tuh diteror sama manusia ikan. Semalam bukannya gue tidur ya? Kok bisa ada di rumah Vivi? Masa sih, Fit? Lo bisa lupa berada di suatu tempat? Itu yang gue takutin, Dit. Sekarang lu bayangin, gue tuh semalam tidur pulas banget. Gak kebangun sama sekali. Tidur gue nyenyak. Tapi masa bisa ada sosok manusia ikan di rumahnya Vivi, terus ngegangguin Vivi? Siapa lagi coba? Hah? Tapi gue rasa nih, Vin, ada orang yang sengaja neror Vivi. Tapi siapa ya? Mudah-mudahan aja bener katanya Dito. Jangan sampai manusia ikan itu ya gue sendiri orangnya. Mama buatin teh aja ya. Jangan terlalu banyak ngopi, Pak. Nggak bagus. Tenang mah, mama mas mah. Ada papa di sini mah. Wah, mama gak usah khawatir. Ini mama kenapa, Pak? Tapi beneran, Pak. Manusia ikan yang kita lihat di TV itu beneran ada. Dan dia hampir bunuh Mama. Masa sih? Ini kenapa sih? Iya, mama tadi katanya lihat monster ikan itu kan. Vino, itu yang kita lihat di TV itu beneran. Nama. Nanti kalau misalkan dia datang ke sini, terus dia bantai keluarga kita bagaimana? Aduh, Pak. Manusia ikan. Kan cuma gue manusia ikannya. Emangnya ada siapa lagi? Kok aneh sih? Mereka bisa lihat gue jadi monster gitu? Kan aku udah pernah bilang ke kamu. Ya makanya Vino, kamu tuh harus hati-hati. Kamu bisa mencelakai orang-orang sekitar kamu tahu. Apa mungkin gue lakuin itu semua di bawah alam sadar gue? Tadi gue ngerasa gue lagi tidur. Tapi kenapa sebenarnya gue udah ngelukain orang-orang di sekitar gue ya? Kok bisa ada di sini? Sampai habis pakai. Apa gue benar-benar berubah jadi jahat ya sekarang? Tapi
gue gak sadar ya, gue gak inget apa-apa loh. Gimana Hera? Kamu gak ketahuan kan tadi di rumah Vino? Sebentar lagi Vino akan menyalahkan dirinya sendiri. Kita tinggal siapkan sandiwara yang kedua. Hebat Hera. Semoga kali ini si Vino benar-benar menyerah ya. Maira? Tumben kamu sendiri. Tuh. Sakit ya? Pucat itu mukanya. Aku lagi coba melawan monster yang ada di aku, Vin. Aku udah gak makan seafood, aku udah gak berenang. Makanya jadi lemes gini. Maira. Oh, Maira. Gue antar lu pulang ya. Maira, mau gue beliin apa? Minum? Atau makan? Gak usah. Enggak. Maira, kamu nekat banget sih. Aku kan udah bilang, kamu gak usah sekolah dulu. Kita tuh lagi ngelawan kekuatan monster di dalam diri kita. Nimas kan kamu? Untung aja ada Vino. Dia nolongin kamu jadinya. Makasih ya Vino. Makasih banyak ya, Vin. Ya saranku sih, kamu harus ngelakuin itu sebelum terlambat. Sebelum si monster itu nguasain tubuh kamu. Mungkin ini juga yang bikin gue nyerang Mama dan Vivi tanpa gue sadari. Gawat. Kamu bengong, Vi? Kenapa? Enggak apa-apa. Yaudah, karena Maira udah ada yang menjagain, gue balik ya. Siap. Bye semua. Bye. Kita lihat reaksinya dia sekarang. Ikut gua, Bet. Apaan sih, Dit? Hah? Lo kenapa nggak jadi manusia ikan lagi? Hah? Lo udah bosan? Ini yang mau gue omongin sama lu. Gue lagi bingung, Dit. Lagi stres banget. Tau gak lu? Kemarin tuh, gue sempet neror Vivi sama nyokap gue sendiri. Tapi jadi masalah. Gue gak sadar ngelakuin itu, men. Serius lo? Pasti nggak mungkin. Ini pasti nggak mungkin nih. Apanya gak mungkin sih, Dit? Lu tau gak? Kostum manusia ikan itu ada di luar tergeletak di lantai kayak habis dipakai. Biasanya kan gue simpen di lemari. Ya mulai sekarang, gue udah gak mau nyamar lagi jadi manusia ikan. Udah cukup. Semangat ya. Aku berenang aja. Iya, berenang. Ah, enggak. Enggak boleh. Gua harus bisa nahan kekuatan monster yang ada dalam diri gua. Enggak boleh. Gua harus bisa tahan. Gue harus bisa tahan. Gue gak boleh berenang. Kita bisa balik lagi ke belakang. Para duyung
sangat menyukai makanan-makanan dari laut, termasuk rumput laut. Bentar. Kenapa ciri-cirinya sama kayak teman-teman si Ega ya? Atau jangan-jangan mereka itu duyung? Minyak ikan duyung bisa menyebabkan awet muda. Dan harganya juga fantastis banget. Oh. Ini kalau gue bisa dapet tuh duyung, gue pasti bisa jadi tambah kaya raya. Gue harus lidikin tuh 3 cewek. Kok kayak ada yang ngikutin aku ya? Mana? Itu Pak, hajar Pak! Ini bukan kamu. Untung aja cuma mimpi. Tok, lu liat Cino gak sih? Gak tau gua. Iya ya, tumben nih. Masa sih tuh anak gak masuk sekolah? Gua telepon aja nih. Iya, bagus. Coba telepon deh. Coba lu telepon ke rumahnya. Oh iya. Coba. Oh, nyokapnya. Nah, iya. Maaf Pak, tunggu sini aja. Vino gimana ya Pak? Ya Mama tenang aja. Doain aja mudah-mudahan Vino nggak kenapa-kenapa. Halo? Halo Tante, ini aku Dito Tante. Aku mau nanya, Vino masuk sekolah nggak ya? Vino lagi masuk rumah sakit. Rumah sakit. Dia sakit apa Tante? Ya udah. Nanti pulang sekolah aku kesana ya Tante. Iya, ya udah makasih ya Dito ya. Sakit nih. Wah, bisa sakit juga tuh anak. Aduh.
Nggak gue tahu dia bisa sakit. Kemana? Kantin? Makan sih, ingat. Si Vino itu ngikutin nasihat kita deh untuk ngejauhin air sama nggak makan seafood. Nanti rencana kita berhasil. Ntar lagi kita bisa ambil kekuatannya Vino. Gue jadi gak sabar ambil kekuatannya Vino. Dia lagi dalam keadaan lemah. Kebetulan ketemu kalian bertiga di sini. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada kalian. Kalian bertiga ini ponakannya Bu Renata kan? Iya. Kenapa Bu Renata udah 2 hari ini tidak masuk sekolah dan tidak ada kabar sama sekali? Ibu Renata itu pulang kampung, Pak. Iya itu benar. Tumben, Bu Renata itu orangnya disiplin dan selalu ngasih kabar. Kalau ada apa-apa, terlambat aja dia ngasih kabar. Iya Pak, Bu Renata lagi buru-buru, soalnya ada masalah gitu di kampungnya. Iya, Pak. Ibunya Ibu Renata itu lagi sakit. Ya kan? Loh, ibunya Bu Renata kan sudah meninggal. Bahkan semenjak Bu Renata masuk sekolah di sini, beliau pernah cerita kalau kedua orang tuanya sudah meninggal. Kita ponakan jauh Pak, jauh banget. Iya, Pak. Jauh banget. Kalian ini aneh. Masa ponakannya nggak tahu sih? Oh, enggak. Kamu sih. Kita kan bisa ketahuan kalau kita tuh sebenarnya bukan keponakan Bu Renata. Lagian mau gimana lagi dong? Kita harus cepat ambil kekuatannya Vino supaya bisa cepat pergi dari sini. Jadi diri kita terancam. Saya ngerasa 3 anak baru yang katanya ponakannya Bu Renata itu bukan keponakannya beneran. Kenapa Bapak bisa bicara seperti itu, Pak? Masa Pak Edo? Mereka tidak tahu kalau kedua orang tuanya Bu Renata sudah meninggal dunia sejak lama. Kan aneh. Iya, Pak. Saya juga ngerasa seperti itu, Pak. Saya ngerasa ada sesuatu yang aneh dari mereka. Baiknya Pak Edo selidikin. Takutnya terjadi apa-apa, Pak. Oke, Pak. Baik.